lillahi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji dan syukur pertama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkenan dan nikmat yang Allah curah limpahkan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, menghantarkan kita semua berada dalam majelis ilmu, majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu mujahid ilmu yang dirahmati, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji dan mempelajari beberapa ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki perilaku kita, baik terhadap Allah, perilaku kita baik terhadap sesama, dan juga terhadap lingkungan kita. Akan disampaikan beberapa keterangan hadis ada kaitan dengan masalah ghibah yang diperbolehkan. Ghibah yang diperbolehkan. Pada dasarnya Bapak Ibu, ghibah itu sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana hasud itu diharamkan, tapi ada yang diperbolehkan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang ghibah. Nah, ghibah itu membicarakan keburukan seseorang, membicarakan keburukan orang lain sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya, menggunjing dalam bahasa Indonesia itu, membicarakan, menggunjing keburukan orang lain, menjadi tema, menjadi pembahasan, menjadi pembicaraan. Nah, itu ghibah. Tapi ada membicarakan keburukan orang lain yang tidak sesuai dengan kenyataannya, yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah, kalau itu disebutnya apa? Fitnah. Jadi membicarakan keburukan orang lain tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu kategorinya fitnah. Nah, fitnah ini pun sama, termasuk sesuatu yang diharamkan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jadi ada
ghibah yang diperbolehkan, artinya membicarakan keburukan orang lain, mengungkap keburukan orang lain, karena ada tujuan baik, ada tujuan baik. Nah, lalu tujuan baik yang seperti apa? Ya. Tujuan yang baik seperti apa? Satu keburukan orang lain menjadi diperbolehkan. Kita akan coba sebutkan satu persatu biar menjadi pemahaman kita semua dan tidak menjadi salah kaprah. Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain ya, dengan tujuan baik dan keadaannya terpaksa diutarakan, disampaikan. Pertama, untuk mengadukan orang yang menganiaya, untuk mengadukan orang yang menganiaya padanya kepada ahli hakimnya, kepada wali hakimnya. Jadi mengadukan perkara kepada orang yang menganiaya. Apa contohnya? Ibu misalkan dipukuli, ibu disiksa, lalu ibu mengadukan, melapor. Itu kan tindakan keburukan, menganiaya, memukul itu kan keburukan ya. Tapi ibu mengadukannya dengan tujuan baik, untuk menghentikan tindakan-tindakan keburukan. Misalkan ya udah disampaikan kepada orang tuanya, misalkan ibu ngadu nih suami mukul, ibu datang ke orang tuanya mengatakan bahwa suami telah menganiaya, memukul, ya. Itu tujuannya, tujuan baik dan diutarakan karena memang keadaannya mendesak, harus segera ditangani, dan kalau dibiarkan itu sangat membahayakan jiwa. Maka ibu menyampaikan kepada orang tuanya bahwa suami telah memukul, telah menyiksa. Sampaikan kepada wali dengan tujuan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suami. Itu yang pertama. Karena menganiaya itu tindakan buruk. Loh, kenapa ibu mengatakan bahwa suami telah memukul? Tujuannya apa? Untuk menghentikan tindakan penganiayaan itu jangan sampai terjadi dan berulang-ulang terjadi. Sampaikanlah kepada walinya, biar walinya yang memberikan nasihat, biar walinya yang menghentikan tindakan-tindakan aniaya. Itu. Yang kedua, dengan tujuan mengutarakan keburukan itu
dalam rangka minta tolong supaya menasehati orang yang berbuat mungkar. Ya, minta tolong supaya menasehati orang yang berbuat mungkar pada orang yang dianggap sanggup menasehatinya. Jadi mengadukan keburukan seseorang dengan tujuan untuk memberikan nasihat. Mengadukan keburukan seseorang kepada orang yang dimungkinkan bisa memberikan nasihat. Ya udah, sampaikan keburukannya, diceritakan begini-begini, tapi tujuannya apa? Karena kita tidak bisa memberikan nasihat, misalkan karena kita bawahannya, sehingga kalau ngasih nasihat kepada atasan susah. Ya, gimana tuh? Ya ada atasan, sampaikan kepada atasan, gitu kan? Karena atasannya dimungkinkan bisa memberikan nasihat. Atau misalkan kita orang tua di sekolah, kita sebagai seorang guru, kemudian ada kenakalan, keburukan yang dilakukan oleh murid yang kita tidak bisa menangani secara berlebih, misalnya karena keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan. Tetapi kan ada wali muridnya, ada orang tuanya. Sampaikanlah kepada orang tuanya dengan maksud apa? Supaya orang tuanya yang memberikan nasihat. Nah, mengatakan bahwa anak ini begini-begini, diungkap keburukannya dengan tujuan supaya orang yang kita datangi bisa memberikan nasihat, maka mengungkapkan keburukan seperti itu dengan niatan supaya bisa ada nasihat kepada dia, maka itu sesuatu yang diperbolehkan. Yang kedua, yang ketiga, mengatakan keburukan seseorang karena minta fatwa. Fulan menganiaya saya, maka bagaimana jalan menghindarinya? Minta fatwa, minta saran. Tapi karena supaya ada saran, ada fatwa yang jelas, ya kita mengatakan akan keburukan orang yang kita adukan. Gitu. Lalu kita minta saran, minta fatwa. Ya kan, ibu bapak datang ke para ulama, datang mengadukan hal ihwal seseorang yang berperilaku buruk, dan kita membutuhkan satu jalan keluar. Kita membutuhkan fatwa, ya, supaya kita bisa menghindari dari perilaku buruknya, dan orang yang berperilaku buruk bisa berhenti dari perilaku buruknya. Mengatakan untuk niat minta fatwa, saran, pendapat, nasihat supaya bisa menghindari keburukan itu, maka itu sesuatu yang boleh. Karena kalau tidak diungkapkan, yang ngasih fatwa juga bingung. Seperti apa? Jadi ungkapkan, susah.
bertujuan menasihati. Jangan sampai orang lain tertipu oleh orang yang jahat. Gimana? Bertujuan menasihati, jangan sampai orang lain tertipu oleh orang jahat itu. Seseorang lakukan keburukan, kejahatan, dan kita mengalami misalkan menjadi korban dari kejahatan itu. Lalu kita mengetahui orang yang pernah berbuat kejahatan, memperdaya, menipu dan lain sebagainya, ini mencari mangsa misalkan, ya, mencari korban, ya, mencari korban yang lain. Lalu kita berikan nasihat kepada orang-orang yang didatangi, yang diperkirakan bisa menjadi korban selain kita. Kita katakan hati-hati, gitu? Kita ungkapkan atas pengalaman yang menimpa akan diri kita dari tindakan keburukan orang itu, dengan tujuan untuk memberikan nasihat kepada orang yang didatangi dan menghentikan tindakan keburukan orang tersebut. Boleh seperti itu? Karena itu tidak dimaksudkan untuk menyebarluaskan keburukan supaya tambah keburukan, tetapi untuk upaya menjaga jangan sampai ada korban-korban lagi yang menjadi korban dari keburukan orang tersebut. Yang kelima, membicarakan atau mengungkapkan keburukan orang terhadap orang yang terang-terangan menjalankan kejahatan. Jadi orang yang terang-terangan menjalankan kejahatan, misalkan di jalan terang-terangan berbuat onar kejahatan, bawa golok misalkan, tiap yang lewat dipukul, yang lewat diganggu. Lalu kita mengatakan, gitu, ya, mengatakan kepada masyarakat, mengatakan kepada orang-orang, hati-hati, jangan lewat sana, ada si Agung telah berbuat ini, boleh kan? Boleh. Karena kalau tidak dikatakan, itu pun akan membahayakan orang dengan tujuan niat untuk mencegah terjadinya korban-korban yang lain. Niatnya baik. Dan orang yang berbuat keburukan kejahatannya dari sudah terang-terangan ya, tidak sembunyi-sembunyi. Nah kalau seperti itu gimana? Ya udah sampaikan kepada orang lain, jangan sampai kemudian menjadi korban-korban berikutnya. Nah itu diantaranya 5 hal yang terkategorinya membicarakan keburukan orang lain, kategorinya mengungkapkan keburukan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, tetapi tidak termasuk sesuatu yang diharapkan. Jadi mengungkapkan keburukannya iya, mengutarakan kejelekannya iya, tetapi dalam rangka tujuan yang baik dan cara-cara juga baik, itu tidak menjadi haram kita lakukan. Baik, beberapa hadis yang bisa kita baca, di antaranya dari Siti Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah
radhiyallahu anha, dari Aisyah. Aisyah itu putrinya Abu Bakar As-Siddiq, menjadi istrinya Nabi, termasuk Siti Aisyah itu sahabatnya Nabi. Ini lagi, Siti Aisyah itu sahabatnya Nabi, dikatakan menjadi sahabat Nabi karena Siti Aisyah, istri yang bertemu dengan Nabi, menyatakan keimanan kepada Nabi, mengikuti ajaran Nabi, maka Siti Aisyah disebut sahabat. Ya, jadi sahabat itu bertemu bersama dengan Nabi dan beriman kepada Nabi itu sahabat. Ya. Jadi beda istilah sahabat kita kan. Kalau sahabat kita kan, ya isi tidak disebut sahabat gitu. Walaupun bersama kita tidak disebut sahabat. Tapi istilah sahabat itu bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, ya, mengikuti ajaran Nabi, bersama dengan Nabi, itulah sahabat. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepadanya, kepada Siti Aisyah, anna rajulan istazana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Nabi minta izin kepada Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, izanu lahu, berilah izin kepadanya. Bisa akhul ashirah, ya, bisa akhul ashirah, kata Nabi, berikan izin kepadanya. Ia sejahat-jahat orang yang di tengah kaumnya. Nabi mengatakan, ia itu orang sejahat-jahat orang yang berada di kaumnya. Orang itu jahat, datang pada Nabi minta izin, dan Nabi ya izinkan. Dan Nabi mengatakan dia seseorang yang berperilaku buruk, orang yang berperilaku jahat di tengah-tengah kaumnya. Dan keburukannya ini diungkap oleh Nabi. Keburukan ini dikatakan oleh Nabi dengan niat, dengan tujuan baik. Nabi menyampaikan hal itu sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat yang ada di sekitar. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, hadis dari Fatimah binti Qais, an Fatimah binti Qaisin, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepadanya, kepada Fatimah binti Qais. Qalat, ia berkata, yaitu Fatimah, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kata Fatimah bin Qais, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya, aku mengatakan kepada Nabi, inna Aba Jahmi
wa Muawiyah khattabani. Fatimah binti Qais ini datang kepada Nabi, menyampaikan kepada Nabi, sesungguhnya telah meminangku. Kata Fatimah binti Qais, sesungguhnya telah meminangku dua orang, namanya Abu Jahal dan Muawiyah. Nah, jadi Fatimah binti Qais datang kepada Nabi, mengadu kepada Nabi, meminta saran kepada Nabi, sesungguhnya telah mengkhitbah, telah melamar kepadaku, satu Abu Jahmi, dua Muawiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, amma Muawiyatu fasulukun la mala lahu. Kata Rasulullah, amma Muawiyatu, adapun Muawiyah. Jadi di sini Rasulullah menjelaskan, menerangkan, memberikan keterangan seterang-terangnya biar menjadi pilihan. Kata Nabi, adapun Muawiyah, dia orangnya lemah, dia orang miskin, la malalah, dia tidak punya harta. Jadi kata Nabi, nih kalau Muawiyah itu orang lemah, orang miskin dia, secara ekonominya dia tidak punya harta, dia orang miskin, orang fakir. Wa amma Abul Jahmi, dan adapun Abul Jahmi, fala yadhul asab an atiki, orang yang tidak pernah menyimpan tongkatnya, orang yang tidak pernah menyimpan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya apa? Dari tindakan memukulnya. Nih kalau Abu Jahmi ini orang yang sahabat atau gablok, jadi orang yang suka berbuat onar, orang yang suka memukul. Jadi Nabi mengatakan, ya kalau Abu Jahmi begini. Nah, Nabi mengatakan, mengungkapkan keburukan, kan? Ya. Kelemahan, keburukannya. Ya. Nah, kata Nabi, nah kalau Abu Jahmi itu tukang pukul, mukulnya mukul perempuan tadi, ya. Dengan tongkatnya itu, dia suka mukul ke perempuan. Nah, Nabi mengatakan, jadi ketika Fatimah binti Qais datang kepada Nabi meminta nasihat, meminta penjelasan, kira-kira ini dua orang datang mengkhitbah, dua orang datang membina, dua orang datang melamar, ini siapa kira-kira yang bisa saya pilih? Minta apa kan? Itu tadi yang sudah dijelaskan, datang minta fatwa. Ya, Nabi menjelaskan, Nabi mengatakan dengan sebenar-benarnya apa yang terjadi terkait dengan keburukan orang yang ditanyakan tadi. Kalau Muawiyah itu orang miskin, tapi kalau yang ini nih suka mukul perempuan, gitu. Lihatnya sulit kan? Tapi Nabi mengatakan hal itu supaya menjadi bahan pertimbangan sebagai bentuk nasihat kepada Fatimah binti Qais.
sama misalkan kita orang tua nih, ya, kita orang tua, anak kita misalkan punya calon dan kita tahu persis perbuatan calonnya. Apa kira-kira yang akan Bapak Ibu sampaikan ke anak kita? Pasti kita akan mengatakan calon kamu itu, gitu kan? Calon kamu itu, dan itu ternyata dengan niat bentuk nasihat supaya tidak terjebak dengan keburukan yang dilakukan oleh calon, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya harus disampaikan ke anak kita. Nih, kamu calon kamu itu, ini perbuatannya gini. Ya sampaikan. Sebagai bentuk apa? Bentuk peringatan, nasihat, supaya tidak berhati-hati, mempertimbangkan dan seterusnya. Ya. Jadi sampaikan kita kepada anak kita itu, dan menyampaikan keburukan si calon itu menjadi sesuatu yang diperbolehkan, ya. Karena niat dan tujuannya bukan untuk menggunjing menggunjing keburukan, bukan. Tapi hanya untuk apa? Dengan tujuan baik supaya anak kita mendapatkan jodoh yang baik kan itu. Nah, ini juga yang mesti dan patut kita sama-sama paham. Jadi mengungkapkan keburukan, kejahatan orang lain dengan tujuan yang baik, tentu dengan caranya juga yang baik, ada tujuan-tujuan tertentu dengan maksud tertentu yang tadi disebutkan, itu menjadi sebuah kebolehan dilakukan, tidak kemudian menjadi bentuk ghibah yang dilarang, ya, bentuk ghibah yang dilarang. Apa bisa dipahami, ya. Jadi tidak semua bentuk mengungkapkan keburukan itu menjadi sesuatu yang dilarang, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan beberapa hal terkait dengan ghibah, ya, ghibah yang diperbolehkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum